Nggak ada kipas ya? Betul sekali. Sebagai lagu buka kita nyanyikan nomor 343. 343, kita nyanyikan semua ayat. Tunggu sebentar ya, ada gangguan.
Oke. Baik, untuk doa pembuka mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas berkat sabat yang luar biasa kami terima di Sabat Kudus ini. Oleh karena 6 hari bekerja telah kami lalui dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan di dalam pengharapan, kami tetap bersyukur, berterima kasih atas segala penyertaan, perlindungan. Bahkan Engkau, Bapa, tidak pernah melupakan kami, sehingga kami terpelihara hidup kami dari hari ke hari, siang malam kami Engkau pelihara, dan bahkan kami memiliki kasih, sehingga kami boleh dapat berkumpul lewat ibadah Jom ini. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi hamba Tuhan, PHD Benyamin Situmorang yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Urapi hambamu, berkati beliau agar boleh kiranya menyampaikan sabda Tuhan di dalam terang kebenaran, sehingga kami yang mendengar boleh mendapatkan pertumbuhan iman dan kami boleh semakin dikuatkan hingga menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi saudara kami, dimanapun mereka berada, khususnya jemaat Tuhan, biarlah Tuhan berkati senantiasa, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya ataupun wabah, bahkan dari hal-hal yang jahat sekalipun, agar bolehlah kiranya Bapa kami memiliki kesempatan yang terbaik untuk dapat melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan menyertai seluruh acara ini, baik juga alat yang kami pergunakan dan juga media sarana sepenuhnya Tuhan kiranya campur tangan agar semua acara boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur, berterima kasih sepenuhnya hanya melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, untuk lagu pujian kami bersyukur, berterima kasih kesempatan ini kita berikan kepada guru-guru Advent 2. Mungkin boleh langsung Pak Turangan. Terima kasih, salam, selamat sahabat. Glory by the dawn of
Terima kasih buat guru-guru Advent SMP Advent 2, Dr. Mansur yang telah menyampaikan lagu pujian. Terberkatilah seluruh guru-guru kita, terlebih kepala sekolah dan juga sekolah kita semakin bersinar, semakin membawa nama harum bagi gereja kita Anna Maria Lekabesi. Pada kesempatan ini kami silakan Pak Benyamin, PhD Benyamin Situmorang, dan juga saya lihat sudah masuk David Simatupang. Mungkin nanti untuk diskusi kami persilakan nanti saudara David untuk memandu ke depannya. Terima kasih. Kami persilakan Pak Benyamin. Baik, selamat sahabat buat kita semua. Selamat sahabat. Selamat Apakah sahabat. suara saya terdengar jelas? Soalnya sinyal di sini agak kurang baik. Jelas, Apakah Pak. jelas suara saya? Terima kasih. Pertama, saya terima kasih kepada Tuhan pada Baik, mohon maaf, mungkin Pak Pendeta lagi, PHD lagi ada gangguan. Kita tunggu sebentar. Selamat malam, selamat sahabat bagi kita semua. Memang ada gangguan, mohon maaf. Saya yang karena ada kesibukan, jadi saya meminta kesediaan pendeta muda, calon pendeta muda Situmorang untuk ini menggantikan saya, dan dia bersedia. Saya berikan kesempatan, silakan. baik, maaf jaringan Pak ya, tadi tempat saya keluar ya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Kita terima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di mana pada malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari buku Kerinduan Segala Zaman, jilid yang pertama, yaitu pada pasal yang ke-8, judulnya Kunjungan ke Pesta Paskah. Baik, boleh Pak Turangan bantu sharingnya?
Sudah Pak ya share screen-nya? Sudah. Ya, ini adalah pelajaran kita pada malam hari ini. Pasal yang ke-8, kunjungan ke Pesta Paskah. Kita telah mempelajari 7 pasal dalam buku ini. Mengingat ini adalah judulnya Pesta Paskah, waktu saya sebelum Advent, biasanya peristiwa ini dulu saya tenang, ada menari telur di pagi-pagi buta, telur, hingga ada beberapa hadiah bila mana mendapatkan ada tulisan di dalam di cangkang telur itu. Nah, kita akan mempelajari bagaimana kesannya Pesta Paskah ini di dalam kehidupan kita. Baik, slide selanjutnya Pak Turangan. Pak Turangan boleh slide berikutnya. Sudah slide kedua, Undang-Undang Nomor 22. Baik. Oh, di sini belum ya. Oke. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terdapat pada pasal 88 tentang batas minimum usia yang bisa mendapatkan surat izin mengemudi atau yang disingkat dengan SIM. Nah, di dalam mendapatkan surat izin ada beberapa tahap yang harus diikuti, tes dan di dalam aturan ini ada batas umur yang ditentukan oleh negara kita untuk mengendarai sepeda motor, mobil. Boleh berikutnya Pak Turangan. Nomor 3. Halo Pak Turangan. Sudah. Sudah ya. Oke Pak, di sini memang sinyalnya buruk. Lumayan buruk, jadi saya nanti akan konfirm berikutnya juga. Baik, di pelajaran kita ini, bagi bangsa Yahudi tahun ke-12 ialah garis pemisah antara masa kanak-kanak dan muda. Setelah meningkat ke dalam usia ini, seorang muda Ibrani disebut anak hukum dan juga anak Allah. Jadi ada batas umur juga di aturan ini. Bangsa Yahudi dulu untuk bisa mengikuti Paskah ini minimal harus 12 tahun. Ya, dan ketika itu Yesus Kristus tepat umurnya 12 tahun sehingga ia bisa mengikuti Pesta Paskah ini. Nah, di dalam pesta tahunan ini ada 3 yang biasanya dirayakan oleh bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani. Yang pertama adalah Pesta Paskah, yang kedua adalah Pentakosta, dan yang ketiga adalah Pesta Pondok Daun-daunan. Namun di antara semua pesta Paskah lah yang paling ramai dikunjungi orang. Boleh slide berikutnya Pak Turangan. Apakah sudah Pak Turangan? Lanjut aja Pak Pendeta, nanti saya yang menyesuaikan. Baik, kaum wanita dan orang-orang yang sudah lanjut usianya mengendarai lembu, jantan atau keledai melalui jalan yang curam dan berbatu-batu. Orang laki-laki dewasa dan anak-anak muda yang agak kuat berjalan kaki. Nah, di sini seluruh kaum Israel dari beberapa negara, dari beberapa daerah
mereka berkumpul menuju ke Yerusalem, di mana di sana dirayakan pesta Paskah 1 kali setahun. Waktu pesta Paskah itu jatuh di bulan Maret atau awal bulan April, dan seluruh bersemarak dengan bunga-bunga dan beriang-riang dengan kicauan burung. Sehingga hal ini sangat hal yang bersuka cita bagi bangsa Israel, di mana mereka bisa berkumpul, bertemu sama sanak saudara di dalam merayakan pesta Paskah ini. Dalam Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Baik, slide berikutnya. Nah, pemeliharaan Paskah ini mulai yaitu dengan kelahiran bangsa Ibrani. Pada malam terakhir dari masa perhambaan mereka di Mesir, apabila tiada suatu tanda kelepasan, tampak Allah memerintahkan mereka supaya bersiap-siap untuk kelepasan yang segera akan terjadi. Ini masa bangsa Israel mengembara di Mesir, di mana mereka seorang pendatang di sana, dan kita mengetahui bahwasanya di dalam peristiwa ini bangsa Israel ditahan oleh Firaun untuk dari Mesir. Bahkan sampai ada 10 Baik, saya coba lanjutkan. Mungkin nanti begitu dia masuk, dia akan lanjutkan lagi. Pemeliharaan, jadi acara Paskah ini ya dimulai dengan kelahiran bangsa Ibrani. Baik, saya lanjutkan kembali. Silakan. Ada 10 bala dalam itu lagi yang kedua ada katak, nyamuk, latik, 5 penyakit sampar pada ternak, yang keenam yaitu bara, 7 hujan es, 8 ada belalang, 9 kegelapan bahkan. Bahwasanya Tuhan memerintahkan membuat pertanda di depan pintu mereka, yaitu darah, ya, bila mana malaikat itu melihat ada darah di depan pintu, malaikat itu melewati rumah tersebut. Dan ketika semuanya ini terjadi, sehingga Raja Mesir membolehkan bangsa Israel keluar. Kemudian raja mengirim kabar kepada Bani Israel, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, pergilah beribadah kepada Tuhan. Seperti katamu itu, orang Ibrani itu pergi keluar dari Mesir sebagai suatu bangsa yang merdeka. Tuhan telah memerintahkan supaya pesta Paskah itu diselenggarakan tiap tahun. Inilah Paskah yang pertama, yaitu kelahiran bangsa Ibrani, dan Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bahwasanya hal ini akan dilakukan tiap tahun untuk mengingat kebesaran Tuhan.
Slide berikutnya adalah Paskah ini disusul dengan pesta roti yang tidak berbagi yang lamanya 7 hari. Artinya ada beberapa rentetan dalam pesta ini sehingga memakan waktu 7 hari. Pada hari yang kedua dari pesta tersebut, buah-buahan dari panen tahun itu lalu seberkas gandum dipersembahkan di hadirat Tuhan. Domba yang disembelih, roti yang tidak beragi, buah-buahan itu membayangkan juga. Jadi semua hasil persembahan ini, baik roti yang tidak beragi sampai kepada domba yang disembelih, semua ini melambangkan Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus yang akan membawa keselamatan, seperti Yesus Kristus menyelamatkan bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Begitu juga Yesus Kristus ini akan menghapus dosa manusia. Berikutnya, nah, bagi kebanyakan orang pada zaman Kristus, pemeliharaan pesta ini telah sekedar hari raya upacara besar Allah. Di zaman itu sebagian besar orang cuma normalitas saja cara saja tahun sekali, tapi makna itu nah juga benar selama kita ini jadi mari kita mengingat kejadian ini sehingga kita beribadah bukan cuma formalitas saja atau sekedar ya. Mari kita bersungguh-sungguh. Ia menyaksikan upacara Paskah yang mengesankan itu. Hari demi hari ia melihat arti semuanya dengan bertambah jelas. Tiap perbuatan tampaknya terikat dengan hidupnya sendiri. Getaran-getaran baru timbul dalam dadanya. Dengan tenang penuh perhatian ia nampaknya mempelajari sebuah soal yang pelik. Rahasia tugasnya sedang terbuka bagi juru selamat. Jadi ketika Yesus Kristus menghadiri pesta Paskah ini, dia menyaksikan tiap-tiap rentetan upacara yang dilakukan yang melambangkan hidupnya. Dia mempelajari akan tanggung jawabnya tugas yang mulia ini, sehingga dia selalu bergantung kepada Bapa yang di sorga. Slide berikutnya. Orang tua Yesus ingin memperkenalkan dia dengan guru-guru besar di kalangan orang Israel, supaya ia dapat dipimpin untuk menghormati rabi-rabi yang terpelajar dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada tuntutan-tuntutan mereka. Tetapi Yesus dalam Ka'bah sudah diajar oleh Allah. Meskipun ia taat dalam segala hal pada firman Allah, ia tidak menyesuaikan diri dengan segala upacara dan kebiasaan rabi-rabi. Jadi orang tua Yesus ini ingin memperkenalkan Yesus ini kepada rabi-rabi dengan tujuan agar Yesus menghormati para rabi-rabi ini. Tetapi Yesus tidak mau menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan rabi-rabi tersebut. Slide berikutnya.
selaku seorang yang suka menuntut hikmat, ditanyainya guru-guru itu tentang nubuatan-nubuatan dan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu dan menunjuk kepada kedatangan Mesias. Nah, Yesus Kristus ini orangnya aktif ya. Orangnya aktif. Dia suka bertanya. Dia suka bertanya sehingga kalau saya lihat dalam pendidikan ini, dalam perkuliahan, di dalam perkuliahan itu selain nilai akademik, nilai kehadiran, ada nilai keaktifan ya di dalam kelas itu. Nah, Yesus ini orangnya aktif. Sementara menyatakan betapa sempit dan dangkalnya adanya pengetahuan orang-orang pintar itu, setiap pertanyaan membuka bagi mereka suatu pelajaran ilahi serta menaruh kebenaran dalam segi pandangan yang baru. Jadi segala pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus Kristus ini membawa kesan yang begitu dalam, sehingga membuka kebenaran itu, membuka kebenaran. Yesus Kristus ini bukan cuma bertanya yang seperti biasa. Dia bertanya tapi ingin mengajak si pendengar tersebut untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya itu. Saya baru-baru masuk Advent dulu, pernah saya mendengarkan pertanyaan begini. Mengapa orang-orang Advent dianjurkan tidak memakan daging? Waktu saya mendengar ini, saya penasaran kenapa pertanyaan ini ditanyakan begitu. Padahal yang ditanyakan makanan daging yang bisa dimakan atau halal. Namun setelah pelajarin saya masuk di dalam Advent, bahwasanya meninggalkan daging itu sangat banyak manfaatnya. Nah, hal seperti inilah pertanyaan yang membangun, yang membawa kita kepada kebenaran yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Rabi-rabi itu berbicara tentang kemuliaan ajaib yang akan dibawa oleh kedatangan Mesias kepada bangsa Yahudi. Akan tetapi Yesus menyebutkan nubuatan Nabi Yesaya. Jadi para rabi ini berbicara tentang selamat yang akan datang itu, berbicara tentang kemuliaan, tentang duniawi, ya, tentang kedagingan. Padahal di zaman mereka sudah ada perjanjian lama, termasuk dalam kitab Yesaya sudah ada. Nah, Yesus menanyakan tentang nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53 yang judul perikopnya adalah hamba Tuhan yang menderita. Jadi Yesus Kristus menanyakan ini, bahwasanya juru selamat nanti akan menderita di Yesaya 5 ayat 33 itu, dan dia tidak tampan, dihina, dihindari, tidak masuk hitungan, tertikam, bahkan dianiaya. Inilah yang dipertanyakan Yesus Kristus, sehingga bertolak belakang sama para rabi-rabi ini. Padahal semuanya itu penyakit kita lah yang akan disembuhkan. Sengsara kita lah yang akan ditanggung, bahkan mendatangkan keselamatan. Dokter itu berpaling kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan dan mereka keheran-heranan mendengar segala jawabnya. Jadi anak berusia 12 tahun berhadapan dengan dokter-dokter di zaman sekarang, bisa dikatakan S3, mereka keheran-heranan. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi bagi kita orang-orang muda, bila mana kita dalam segi umur masih muda, tetapi jangan minder ya.
jangan minder. Kita bisa menyampaikan kebenaran itu berdasarkan kasih, rendah hati, jangan pernah gentar, siapapun yang harus kita hadapi. Slide berikutnya, Pak Turangan. Seandainya diturut, maka garis-garis kebenaran yang ditunjukkannya itu niscaya sudah melahirkan suatu reformasi dalam agama zaman itu. Nah, seandainya para rabi-rabi itu menuruti nubuatan-nubuatan yang menggambarkan Mesias yang akan datang, sudah banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan pada zaman Yesus Kristus lahir itu, pada zaman Yesus Kristus pada masa mudanya itu, bahkan sampai kematiannya. Bila mana hal ini dituruti, sudah banyak generasi di zaman itu terselamatkan. Kita juga umat-umat Tuhan ini adalah kita reformasi. Kita reformasi, kita mengetahui kita adalah reformasi tentang kesehatan dan lain-lain. Bila mana kita menuruti hal-hal yang sudah dituliskan sehingga kehidupan kita menjadi terang bagi sekitar kita, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dalam diri anak Galilea yang cerdas ini, mereka melihat banyak kemungkinan yang besar. Mereka ingin mendapatkan dia sebagai murid supaya ia menjadi guru di kalangan orang Israel. Jadi para rabi-rabi ini menginginkan Yesus Kristus ini menjadi muridnya. Kita telah mempelajari dalam bab 7 bahwasanya Yesus Kristus ini tidak bersekolah di rabi-rabi. Di sahabat yang lalu telah dipelajarin itu mengapa Yesus Kristus tidak bersekolah, apa alasannya, seperti sekarang homeschooling lah. Ada beberapa di sana alasannya. Nah, para rabi-rabi ini mau menjadikan Yesus Kristus ini menjadi muridnya. Allah sedang berusaha hendak memberikan terang kepada para pemimpin Israel, dan ia menggunakan satu-satunya yang dengan itu mereka dapat dicapai. Tetapi mereka tidak mau meninggalkan teori yang besar-besar, yang membesar-besarkan cita-cita mereka. Mereka tidak mau mengaku bahwa mereka sudah salah mengerti akan Alkitab yang mereka ajarkan itu. Jadi para rabi-rabi ini mereka gengsi lah bahasa sekarangnya, ya. Gengsi untuk meninggalkan cita-cita mereka. Saya ini sudah doktor. Masa saya salah? Masa saya harus belajar kepada anak kecil yang berumur 12 tahun? Saya sebelum masuk Advent ini, saya banyak bertanya kepada pendeta-pendeta di luar dari Advent tentang kebenaran hari Sabat ini. Namun beberapa jawaban beginilah. Memang benar adalah hari Sabat, hari Sabat. Bagaimana lah Ben? Saya sudah di sini makan. Saya sudah lama di sini. Jadi ya sudah di sinilah ladang saya. Jadi inilah hal-hal seperti inilah istilahnya susah untuk keluar dari zona nyaman. Susah untuk keluar dari zona nyaman, padahal zona itu salah. Nah, zona itu yang harus kita tinggalkan. Betapa pentingnya pelajaran ini dalam kehidupan kita. Kita juga dalam keseharian kita mempunyai aktivitas, mempunyai cita-cita, mempunyai apa yang harus kita inginkan, tetapi marilah kita belajar daripada peristiwa ini. Betapapun sudah lamanya kita di situ, betapapun sudah bisa dibilang pencapaian kita, bahkan pendidikan kita, namun bila mana itu salah, bila mana itu tidak benar, jangan baik, saya akan lanjutkan kembali. Jadi jangan
Jangan pernah untuk ragu untuk meninggalkan zona nyaman bila mana itu salah atau bila mana itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, slide berikutnya Pak Turangan. Saya akan bertanya sampai di sini suara saya terjelas Pak Turangan. Jelas, jelas, sangat jelas. Baik, saya akan lanjutkan. Yesus tinggal di Yerusalem, tidak ikut pulang bersama orang tuanya, ya. Jadi dari peristiwa ini sudah terjadi 7 hari sehingga pesta itu sudah selesai. Tibalah waktu untuk pulang. Nah, Yesus Kristus ini nggak ikut pulang sama orang tuanya dengan rombongannya. Di sekolah rabi-rabi itu mereka menemukan Yesus. Membutuhkan beberapa hari untuk mendapatkan Yesus ini kembali. Sesudah ia bersama Baik, maaf ya. Saya akan lanjutkan kembali karena sinyal. Sesudah ia bersama-sama dengan mereka kembali, ibu itu berkata dalam perkataan yang mengandung teguran, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bahwa bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Inilah pertanyaan orang tuanya, ya. Nah, secara kemanusiaan wajar ya menanyakan seperti ini, tapi berbeda bahwasanya Yesus Kristus ini misinya adalah menyelamatkan dunia. Ya. Nah, Yesus Kristus menjawab, "Mengapa engkau mencari aku?" Sahut Yesus, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Allah telah mengaruniai mereka kehormatan besar dan mempercayakan putranya kepada mereka. Betapa khususnya betapa Maria dan Yusuf ini orang yang dipilih Tuhan, dipercayakan dengan perlindungan Tuhan. Di dalam rumah tangga inilah dibesarkan sang juru selamat itu. Betapa bahagianya seharusnya atau betapa telitinya mereka harus merawat Yesus Kristus ini. Baik, slide berikutnya. Malaikat-malaikat suci telah memimpin perjalanan Yusuf untuk menjaga nyawa Yesus. Akan tetapi sehari suntuk mereka telah kehilangan dia yang seharusnya tidak boleh mereka lupakan sekejap mata pun. Maka apabila kekhawatiran hati mereka sudah lalu, mereka bukannya mempersalahkan diri sendiri, melainkan melemparkan kesalahan itu kepadanya. Ya, Maria dan Yusuf ini telah dipimpin, telah dijagai oleh malaikat suci dari mereka melarikan diri ke Mesir, ya, yang ada pembunuhan anak-anak itu, mereka dipimpin. Nah, mereka lalai untuk menjalankan tugas yang hikmat ini, yang begitu khusus ini, sehingga mereka kehilangan Yesus Kristus dalam rombongan itu. Mereka tidak pulang bersama-sama, sehingga setelah mendapatkan mereka, mereka malah melemparkan kesalahan itu kepadanya. Kita ingat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, setelah memakan buah larangan itu, mereka saling melemparkan kesalahan. Ya. Ular itulah yang membujuk saya. Nah, Adam juga begitu, menyalahi Hawa itu. Inilah kebiasaan buruk manusia, ya, bila mana hal-hal dalam kehidupan ini kita sering juga melakukan hal tersebut. Kita melemparkan kesalahan, padahal itu jelas-jelas kesalahan kita. Yesus Kristus, walaupun dia tidak salah,
Dia tidak pernah membela dirinya bahkan sampai kematiannya di kayu salib. Ini pelajaran yang penting buat kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum ia lahir, malaikat telah berkata kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi Maria ini sudah dikasih tahu terlebih dahulu, namun karena Maria adalah seorang manusia yang telah berdosa, dia juga manusia yang terbatas, sehingga dia tidak menyelami apa tugas dan tanggung jawabnya. Bahwasanya anak yang dikandungnya itu adalah putra Allah yang Maha Tinggi. Ayat berikutnya, di Yerusalem ia pulang ke rumah bersama mereka dan ia membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi Yesus Kristus ini adalah orang yang suka bekerja, ya, tidak malas-malasan, ya, tidur, apa yang dikerjakannya semua hasil, semuanya berhasil. Nah, orang-orang muda terkhususnya, mari kita meneladani seperti Yesus ini. 24 jam dikasih waktu untuk kita. Mari kita gunakan itu semaksimal mungkin. Jam ini, sejam itu saya mau ngapain, renungan, sarapan, dan lain-lain sebagainya. Jadi mari kita mengatur manage waktu yang 24 jam ini semuanya berguna dalam kehidupan kita. 18 tahun lamanya sesudah ia mengakui bahwa ialah putra Allah, ia mengakui tali mengikat dia ke rumah tangga Jaret dan lakukan segala kewajiban seorang anak, seorang saudara dan seorang warga negara. Jadi 8 tahun Yesus Kristus mengakui bahwasanya ialah putra Allah. Berikutnya, sampai di sini suara saya jelas Pak Tangan? Jelas, jelas. Baik. Sebagaimana darah yang melindungi banyak, demikian juga darah Kristus menyelamatkan mereka. Tetapi mereka dapat oleh hanya apabila oleh percaya mereka membuat hidupnya menjadi hidup mereka sendiri. Ya. Saya ulangi, mereka itu hanya apabila oleh percaya mereka membuat hidupnya menjadi hidup mereka sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 22 firman, ya. Kembali lagi saya mau ditanya tentang saya. Waktu saya baru menjadi fan ini, saya melihat anak kecil fight tender sudah bisa khotbah, jauh tentang itu, bahkan orang tua yang sudah lansia hebat sekali. Ya, jadi saya ambil garis besarnya orang Advent ini dalam firman Tuhan ini kebanyakan, banyak tidak semua, kebanyakan baik adanya untuk mempelajari Tuhan, tidak ada salah itu, baik adanya, namun malah kita menjadi pelaku, ya. Kita jago dalam mempelajari Tuhan, kita harus jago juga untuk menghidupkan apa yang kita pelajari itu. Sebagaimana Yesus telah terpisah darinya, dia telah mencari dia dengan diliputi dengan duka cita di hari lamanya. Demikian juga bila mana dipersembahkan karena dosa-dosa ini. Dia terpisah pula daripadanya di hari lamanya, maka bila keluar ditanya akan pula menjadi duka cita. Jadi dalam
Yesus Kristus ini tinggal di Yerusalem membutuhkan waktu 3 hari Yusuf dan Maria untuk menemukannya. Begitu juga dalam peristiwa Yesus Kristus mati ya, dia selama 3 hari dan bangkit yang membawa keselamatan sukacita. Nah, alasannya apa sih Yesus Kristus ini tinggal di Yerusalem? Kenapa sih Yesus Kristus ini enggak ikut pulang bersama orang tua dan rombongannya? Secara manusia yang terbatas ini kita memikir begini, adalah satu peristiwa pesta lah ya, dari Medan ke Brastagi atau ke Kabanjahe membutuhkan beberapa jam ya. Di dalam pesta itu, dalam keluarga ada membawa anaknya, dan ketika pulang anaknya ini nggak ikut, sehingga sampailah di Medan. Kemana sih anak saya ini, kok membuat susah hati orang tuanya? Kenapa dia nggak ikut pulang? Jadi pergi lagi ke Brastagi untuk menjemputnya. Jadi seolah-olah anak ini yang kayak bandel ya. Kenapa sih menyusahkan orang tua? Nah, peristiwa ini juga apa sih pelajarannya? Kenapa sih Yesus Kristus ini tidak ikut pulang? Mari kita sama-sama mendengarkan alasan Yesus Kristus ini tidak pulang bersama orang tua dan rombongannya. Slide berikutnya. Ini alasannya. Tetapi sesudah orang banyak itu meninggalkan Yerusalem, kegembiraan sepanjang perjalanan dengan percakapan pada teman-teman memenuhi perhatian mereka. Sehingga upacara yang baru mereka saksikan itu dilupakan. Juru selamat tidak tertarik pada rombongan mereka itu. Ya, inilah yang tadi cuman formalitas itu. Ya. Pesta Paskah itu cuman formalitas saja, cuman absen saja begitu, cuman hadir saja, tidak meresapi. Nah, sehingga baru saja selesai pesta Paskah yang melambangkan keselamatan itu, mereka melupakan keselamatan itu. Mereka melupakan juru selamat itu. Sehingga dalam perjalanan mereka bercakap-cakap tentang kegembiraan, tentang hal-hal duniawi, ya, hal-hal, dan juru selamat tidak mau bergabung dalam rombongan. Inilah alasannya Yesus Kristus tidak ikut pulang bersama orang tua dan rombongannya. Slide berikutnya. Kita mengetahui bahwasanya hari Sabat adalah hari perhentian. Ya. Jadi di dalam poin-poin di dalam hari perhentian itu bukan cuma untuk berhenti bekerja di ladang, di kantor, di dagang, dan lain sebagainya. Ada satu poin yang harus kita ingat ya, yaitu berkata omong kosong. Berkata omong kosong. Nah, kalau saya kelompokkan keluarga omong kosong ini masih satu rumpun bersama. Dalam Yeremia ayat 17 mengatakan, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang yang bersenda gurau. Karena kanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Begitu sucinya ternyata hadapat itu. Jadi bukan cuma berhenti bekerja, namun kita harus berhenti berkata omong kosong, ya, berhenti berkata bisnis, hal-hal duniawi, untuk memelihara kekudusan hari Sabat. Slide berikutnya. Demikian juga halnya dengan kita, dengan perkataan sia-sia, fitnah, atau kelalaian berdoa. Mungkin kita pada satu hari kehilangan juru selamat, mungkin memerlukan berhari-hari lamanya untuk mendapatkan dia dengan susah payah, serta meroleh kembali yang telah hilang kita. Ya, begitu juga dengan
peristiwa Yesus Kristus ini, mereka kehilangan Yesus Kristus sehingga mendapatkan 3 hari. Ya. Nah, kita juga dalam kehidupan ini, di mana kita melalaikan waktu kita, ya, melalaikan dengan perkataan sia-sia, fitnah, atau lalai dalam berdoa, padahal hari itu kita mendapatkan berkat karena kelalaian kita mendapatkannya memerlukan berhari-hari dengan susah payah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, betapa berharganya waktu itu, ya, betapa berharganya, betapa kudusnya hari Sabat ini. Jadi mari kita gunakan waktu, atau mari kita ambil berkat itu sekarang. Jangan sampai berkat itu hilang sehingga memerlukan berhari-hari lamanya dengan susah payah kita mendapatkan kembali. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya sehari merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkannya satu persatu, serta anak-anak kita terutama peristiwa terakhir. Kalau kita memikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, ya, kita padanya akan semakin mantap, kita dihidupkan, dan kita akan semakin penuh dengan rohnya. Jadi ini juga teguran buat kita semua, ya, dan mengingatkan kembali, ayo dalam sehari kita renungkan minimal 1 jam tentang pengorbanan Yesus Kristus ini, ya. Mari kita renungkan 1 jam saja minimal, dan sehingga dalam hal ini kita menjadi yakin kepadanya, semakin mantap. Ya. Kalau kita membandingkan di Yesus, tidak ada apa-apanya kita, ya. Belum ada apa-apanya wanita dibandingkan Tuhan. Jadi kita selalu memandang kepada Yesus, jangan memandang kepada yang lain, sehingga kita selalu diperbaharui oleh Roh-Nya. Berikutnya, kita bergaul bersama, kita dapat menjadi berkat bagi saya. Maaf, saya lanjutkan. Sementara kita bergaul bersama, kita dapat menjadi berkat bagi satu sama lain, ya. Kita umat-umat Tuhan, kita telah mendapatkan berkat, kita juga harus menjadi berkat kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita milik Kristus, pikiran-pikiran kita yang paling manis ialah tentang Dia. Nah, ini juga poin yang paling penting. Yang penting juga, kita akan suka berbicara, kita mempunyai sosial di dalam kehidupan kita, pekerjaan, di dalam masyarakat, di dalam syarikat, tetangga. Dalam perkumpulan itu, marilah kita membicarakan tentang kebesaran Tuhan. Ya. Jangan malah kita dalam perkumpulan itu membicarakan hal-hal yang tidak baik, membicarakan kelemahan orang lain. Ya. Jadi mari kita dalam dimanapun kita bergaul, kita membicarakan Yesus Kristus itu. Maka sementara kita berbicara satu sama lain tentang kasihnya, hati kita pun akan dihaluskan oleh pengaruh ilahi, oleh memandang keindahan tabiatnya, kita akan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Baik, berikutnya Pak Tuhan. Saya akan bertanya, apakah sampai di sini suara saya jelas, Pak Tangan? Jelas, Pak Pendeta. Baik, umat-umat Tuhan, terkhusus
jemaat yang ada di Dr. Mansur. Pertama adalah bagi kita yang mengaku orang Kristen, kita beriman, arti kita berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus telah memberikan keselamatan bagi kita. Kita harus pelihara keselamatan itu ya. Kita harus pelihara dengan mengasihi Tuhan, memelihara keselamatan itu. Mengasihi Tuhan artinya melakukan kehendak Bapa atau melakukan segala perintahnya. Kedua, dalam keyakinan itu menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan dari dosa. Ya, jadi hanya Yesuslah jalan satu-satunya, hanya Yesus yang menghapus dosa. Bila mana kita mendengar teori-teori banyak jalan menuju ke Roma, tetapi yang pasti adalah hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ketiga, karena telah diselamatkan kita mengikuti teladannya semua perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tadi menjadi pelaku firman itu ya. Kita umat-umat Laodikia, umat-umat yang terakhir ini harus menjadi pelaku firman. Jago teori, harus jago juga praktek. Keempat, iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Ya. Iman yang membangkitkan pengharapan dan akan mendorong seseorang itu memelihara iman itu sehingga pengharapannya semakin ditubuhkan di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir adalah untuk memelihara iman kita harus selalu dan menggali firman Tuhan. Ya, tetaplah berdoa, jangan pernah kita tinggalkan doa ini. Jadi tidak cukup untuk doa bangun tidur, doa makan dan tidur lagi. Harus kita buat satu atau harus kita buat waktu untuk doa kita kepada Tuhan. Karena ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah pelajaran dalam bab yang ke-8 tentang kunjungan ke pesta Paskah. Nah, lebih dan kurangnya saya minta maaf karena saya juga masih proses dalam belajar mengajar, dan bila mana ada hal-hal yang menamplak, ini artinya Tuhan mengasihi kita, ya. Bila mana ada hal-hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, belum ada kata-kata terlambat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita patut bersyukur atas renungan yang telah diberikan oleh PHD Situmorang. Renungan yang begitu baik mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang Advent harus kritis, harus selalu bertanya. Saya juga sedikit menambahkan, saya punya pengalaman. Jadi saat saya mencoba untuk bertanya secara langsung, hal yang saya tanyakan itu akan lebih berefek daripada saat saya mendengarkan hal-hal yang membuat saya tertarik. Jadi saat saya bertanya, saya lebih memahami apa yang saya tanyakan. Namun saya hanya mendengarkan, mungkin ada satu hal atau beberapa hal yang membuat saya salah pengertian. Nah, ini yang bisa menjadi referensi bagi kita agar kita selalu membuat pertanyaan dalam diri kita, bagaimana agar kita dapat menjadi orang Advent yang baik. Mungkin untuk ke depan, untuk 10-15 menit ke depan, kita akan
mengadakan sesi diskusi 10-15 menit. Kita mulai dari sekarang, kami persilahkan. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan tanggapan ataupun ingin bertanya, kami persilakan dalam waktu 10-15 menit ke depan. Baik, saya mau menekankan poin penting yang tadi sudah disampaikan adalah tentang kenapa Yesus tidak pulang pada waktu orang tuanya pulang. Ini poin yang sangat penting bagi kita. Ada di mana formalitas di dalam ibadah, formalitas di dalam kebaktian, yang mari kita coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Di dalam kebaktian kita, di dalam ibadah kita, entah itu di rumah, entah itu di gereja, dimanapun kita berbakti, beribadah, mari kita tanyakan, apakah saya datang beribadah hanya sekedar beribadah, dan sesudah itu pulang, seperti orang tua Yesus yang lupa bahwa ada Yesus harusnya bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka semacam kayak apa ya, gembira, bahagia, tetapi kebahagiaan itu tidak ada Yesus di dalamnya, kurang lebih demikian. Ini poin yang penting yang tadi disampaikan oleh calon pendeta kita, bahwa mari kita merubah, belum terlambat. Kalaupun kebaktian-kebaktian kita, ya mungkin kita merasakan hanya itu-itu aja, mari kita rubah. Sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan, merasakan kasih Tuhan, merasakan sukacita, bukan sukacita sekedar sukacita, tetapi sukacita di dalam Tuhan, karena ada Tuhan bersama-sama. Ini yang bagi saya pelajaran yang sangat penting di dalam malam hari ini. Kiranya ini boleh menguatkan kita untuk tetap setia bersama dengan Tuhan, untuk tetap rajin beribadah dimanapun kita, tetap kita rasakan ada kuasa Tuhan, tetap kita rasakan ada Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga sesudah ibadah ini, sukacita surga yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pelajaran malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada lagi saudara-saudara yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Kami persilahkan. Pak Turangan, saya senang mendengar itu tadi bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Saya senang karena saya dapat menunda, seolah-olah saya dapat menunda pertobatan itu sampai kapan saya suka. Mungkin besok, belum terlambat juga. Lusa, belum terlambat juga. Sampai nanti akhir tahun pun belum terlambat juga. Karena ucapan tadi tidak ada kata terlambat. Nah, yang menjadi pertanyaan pada diri saya, di mana batas tidak terlambat ini, Pak? Apakah nyaman bagi saya untuk menunda-nunda pertobatan saya
karena tidak pernah terlambat. Atau cobalah terangkan beberapa hal yang membuat saya harus setiap saat siap untuk tidak menunda perbuatan baik itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Bagaimana batasan? Memang saya tadi sempat juga katakan bahwa belum ada kata terlambat. Di mana batasannya? Batasannya adalah pada saat saya dengan Tuhan mempunyai hubungan yang dekat. Artinya, pada saat saya bisa merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan saya, maka kata terlambat itu tidak akan ada. Artinya, jangan sampai kita menunda-nunda karena kita tidak tahu Tuhan itu kapan waktunya untuk menjemput kita. Kita mengetahui bersama bahwa ada waktunya Tuhan bagi kita. Saya tidak tahu waktu saya kapan. Penutupan kehidupan saya itu saya tidak tahu. Tapi kalau saya sudah bersama dengan Tuhan, saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya tidak ada kata mengatakan lagi bahwa saya terlambat, tidak. Ya, saya nggak tahu. Bisa saja 1 jam berikutnya. Itu Tuhan punya urusan. Bagi saya adalah saya memperbaiki kehidupan saya untuk bisa sesuai apa yang Tuhan inginkan. Ini tanggapan saya. Jadi jangan kita excuse memakai kata belum terlambat untuk membuat kita nantilah akhir tahun aja, toh nanti juga belum terlambat. Ini yang bahaya. Tetapi gunakan itu kalau kita melihat, saya kemarin sudah salah. Oke, hari ini saya belum terlambat untuk datang kepada Tuhan. Gunakan kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Gunakan kesempatan, tadi dikatakan di dalam pelajaran ini, gunakan 1 hari 1 jam untuk apa? Dekat dengan Tuhan, baik dalam meditasi, ini pribadi ya, pribadi, dalam meditasi, dalam berdoa, gunakan mempelajari firman Tuhan, karena kita tidak tahu ke depannya. Hanya Tuhan yang tahu waktu kita. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya berikan kepada Pak Sembiring. Kalau ada yang ingin menambahkan, silakan. Berikan kesempatan. Baik, saya juga tertarik juga pertanyaan Pak Sembiring, kapan batas? Artinya kita masih belum terlambat. Saya rasa kata itu paling tepat kapan? Ya saat ini, detik ini. Karena saya juga nggak bisa jamin 10 detik ke depan saya masih bernapas atau tidak. Kecuali kalau kita Tuhan sudah mungkin kita mendapatkan penampakan atau penglihatan sampai batas waktu tertentu, mungkin saya agak santai juga kan. Nah, ketika kapan kita memiliki batas? Ya pada detik kita menyampaikan ini, ya tidak ada terlambat, ya detik inilah kita. Mungkin setelah acara ini kita ya berdoa kepada Tuhan mohon ampun. Karena pada umumnya menurut saya, pandangan saya tidak ada manusia yang tidak salah, tidak ada manusia yang tidak lemah, dan tidak ada juga manusia yang tidak berdosa. Artinya memang kita setiap saat punya kelemahan, punya kekurangan, punya dosa. Dan saya rasa tidak ada hidup yang bisa sempurna, pasti ada cacat. Seperti pepatah katakan, tidak ada gading yang tidak retak. Namun, itulah makna dan kita berterima kasih darah Yesus yang menyempurnakan. Jadi kita tetap setiap detik, setiap saat boleh jatuh, atau dapat salah, khilaf.
dan mungkin kita bisa terpancing emosi walaupun tujuan kita ya berusaha sebaik mungkin hidup benar di hadapan Tuhan. Namun ya iblis kan selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk menjegal kita, untuk memisahkan. Namun kita punya niat bahwa saya berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan juga ya kita setiap berdoa juga mohon ampun. Itu artinya detik ini ya kita bertobat. Bertobat dalam arti kata mungkin ya lebih seperti khotbah tadi, merenung akan kematian Tuhan, bagaimana Tuhan mati untuk kita. Itu saja. Kalau kita mau berbuat sebaik-baik apapun, tidak ada jaminan untuk kita selamat dengan perbuatan kita, dengan kebaikan kita. Yang menjamin selamat seperti khotbah tadi hanya Yesus. Hanya pada Yesus. Artinya ya Yesuslah jalan keselamatan itu. Mungkin itu sedikit tanggapan saya, masukan. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih kepada Pak N. Sembiring, kepada Bapak B. Nababan, dan juga tambahan dari Pak Turangan yang mungkin bisa menguatkan kita dan mengutamakan kalau kita bisa melakukan sekarang dan kita sadar akan kesalahan itu, ada baiknya kita mengingatkan kembali diri kita bahwa kita masih punya kesempatan untuk kembali. Kita patut bersyukur atas diskusi yang telah kita jalankan, dan kita akan menutup acara Vesper kita dengan membuka lagu Sion nomor 471. Dan setelah itu kita akan doa penutup yang dibawakan oleh PHD Benyamin Situmorang. Yang perlu didoakan Pak PHD kesembuhan dari Nyonya Peginting yang saat ini terbaring di rumah dan baru selesai peminyakan. Mungkin itu saja. Kita buka lagu Sion nomor 471, Berdiri Karena Yesus. Kepada PHD Situmorang, mungkin boleh memimpin kita dalam doa penutup. Yang perlu didoakan Nyonya Peginting yang sedang terbaring sakit di rumah dan baru selesai peminyakan malam ini. Baik, kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa di sorga, Allah kami yang baik, kembali kami memuji Engkau ya Tuhan, berterima kasih atas semua kebaikan-Mu, di mana pada hari Sabat, hari yang kudus, hari yang penuh berkat, hari kenikmatan ini, Engkau tetap melindungi kami, memelihara kami ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami menyadari kami ini manusia yang berdosa. Kasihani kami ya Tuhan, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan pelajaran yang begitu sangat berharga, di mana Yesus Kristuslah jalan satu-satunya menuju kepada sorga. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun keputusan yang kami ambil dalam kehidupan ini menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Bapa dalam sorga, berdoa terkhusus kepada jemaat-Mu yang ada di Dr. Mansur, bila mana ada sakit penyakit seperti Nyonya P. Ginting, tolong jamah ya Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan terapi yang kami jalankan. Kami percaya ya Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat melakukannya. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Begitu juga dalam kebutuhan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tolong cukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Bapa dalam sorga, malam hari ini kami akan beristirahat. Lindungi kami ya Tuhan, sehingga bila mana Engkau izinkan, besok pagi kami akan beribadah, baik yang tatap muka maupun lewat Zoom. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih telah menghapus dosa dunia ini. Terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Acara Vesper kita telah selesai. Mungkin ada pengumuman dari departemen yang akan membawakan sahabat depan.